Hai Mam, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Di sini aku mau sharing aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas aku mulai dengan membuka gorden ya Mam. Ini gordennya baru sempat aku buka, dan untuk jendelanya itu juga aku bukain semua ya Mam. Karena pagi hari ini tadi cuacanya alhamdulillah cerah, jadi biar udara segarnya itu masuk ya. Dan itu tadi yang di samping pintu udah dibuka ya sama Pak suami gordennya, karena kalau Pak suami itu pagi selalu buka gorden yang di samping pintu ya, karena beliau juga mau kalau setiap pagi itu beliau mengambil burungnya ya, dikeluarin. Jadi kalau yang gorden di samping pintu selalu dibuka duluan sama Pak suami. Lalu ini untuk pintunya juga mau aku buka sekalian ya Mam, karena biasanya setiap pagi itu pintunya selalu aku buka ya, karena supaya udara segar itu masuk di rumah itu enggak terlalu pengap gitu ya. Jadi jendela dan pintu itu selalu aku buka setiap pagi. Oke lanjut, ini aku juga mau lanjut sarapan dulu ya Mam. Sebelum beraktivitas menyapu aku harus sarapan dulu. Kalau dulu itu biasanya habis kerjaan selesai, pokoknya aktivitas selesai itu aku baru sarapan ya. Tapi untuk sekarang ini aku nggak bisa, pokoknya habis ngantar si Via itu aku harus sarapan dulu. Dan kali ini aku pengen banget sarapan roti ya Mam, dan ini aku juga sarapan roti sama sarapan bubur. Ini bubur aku kemarin itu ya, dan itu masih sedikit buat aku sarapan pagi. Sedangkan untuk rotinya aku nggak pingin dikasih apa-apa ya Mam. Ini rotinya cuma aku kasih selai stroberi saja dan nggak aku panggang. Pokoknya hari ini aku pengen sarapan yang simple. Setiap sarapan roti itu aku selalu ingat pada waktu di Hongkong itu, setiap pagi itu selalu menemukan roti ya Mam. Kalau di Hongkong itu mayoritas orang Hongkong itu setiap paginya itu sarapan roti. Kalau untuk nasi itu jarang ya Mam. Kalau di Hongkong itu biasanya untuk nasi itu makannya siang dan sore. Bahkan kalau orang yang bekerja ya, kalau majikannya bekerja gitu, bahkan menemukan nasi itu biasanya kalau sore saja. Dulu pada waktu aku masih di Hongkong itu yang lebih sering itu pagi sarapan roti, kalau siang itu kadang bikin mie, kadang beli di luar apa gitu ya, nasi di toko Indonesia gitu. Kalau sore itu baru masak nasi ya Mam, karena sore majikan baru di rumah. Oke lanjut, ini aku mau lanjut masak daun singkong ya Mam. Ini masakan desa banget. Dan untuk daun singkongnya itu aku nggak usah beli ya Mam, karena di depan rumah itu di tanahnya tetangga itu ada daun singkong gitu ya. Pokoknya beliau bilang daun singkongnya itu siapa saja boleh metik gitu, dan aku metiknya itu di depan rumah aku ya, karena tanahnya milik orang itu pas di depan rumah aku, jadi ya pas dekat. Dan kalau hujan kayak gini, musim hujan kayak gini kan daun singkong banyak banget. Dan kebetulan ini tadi aku nggak tahu kenapa kok pengen banget makan dengan daun singkong, sayur daun singkong, dan juga pakai sambal serta lauknya itu apa itu, balur gitu ya Man. Pokoknya ikan asin itu loh, ikan asin ya namanya kalau di tempatku itu, pokoknya balur gitu. Rasanya kok membayangkan itu nikmat banget makan itu. Terus aku tanya Pak suami, aku mau masak daun singkong gitu, katanya Pak suami itu malah suka gitu ya Mam. Jadi hari ini aku itu menunya menu desa gitu, menu daun singkong. Dan ini sebelum aku masak daun singkongnya itu aku rebus dahulu ya Mam. Dan itu tadi daun singkongnya juga sebelum aku rebus itu aku remas-remas dulu supaya daun singkongnya itu memes. Dan ini ngerebusnya itu aku kasih garam ya Mam, karena kalau dikasih garam itu warnanya daun singkong itu enggak berubah pucat gitu ya, tetap agak kehijau-hijauan gitu. Sambil menunggu daun singkongnya aku rebus sampai empuk, ini aku mau mempersiapkan bumbu daun singkongnya. Dan hari ini daun singkongnya itu aku masak sederhana ya, cuma aku masak seperti sayur bobor. Ini cuma aku kasih bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan garam ya Mam. Pokoknya ini bumbunya
simple banget. Dan untuk bumbunya itu aku ulek ya mam, enggak aku blender, karena kalau di blender itu cuma sedikit ini bumbunya, jadi untuk bumbunya itu aku ulek. Padahal kalau diulek kayak gini menurutku bumbunya itu gimana ya, terasa banget karena enggak begitu lembut. Kalau di blender itu kan terlalu lembut. Lanjut, ini aku lihat-lihat daun singkongnya udah mulai empuk ya mam, dan ini aku matikan kompornya, lalu daun singkongnya itu aku angkat ya, dan aku taruh ke saringan dulu untuk mengangkatnya, karena kalau orang hamil itu aku dengar itu nggak boleh buang air panas sembarang gitu ya mam. Jadi ya udah aku ngikut saja. Ini daun singkongnya aku angkat ke saringan, dan setelah aku angkat itu daun singkongnya itu aku cuci kembali ya mam. Pokoknya aku cuci sampai bersih dan aku peras airnya. Lalu ini daun singkongnya aku potong-potong ya mam, karena kalau dipotong-potong nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar gitu. Kalau dipotong-potong kayak gini kan makannya itu enak. Pokoknya kalau masak daun singkong itu selalu aku giniin ya mam, sebelum dimasak itu aku potong-potong dulu. Ini ntar masaknya daun singkong itu juga aku kasih ebi ya mam, dan itu tadi ebinya sudah aku rendam dan sudah aku cuci bersih. Pokoknya kalau masak daun singkong itu aku dan pak suami itu lebih suka dikasih ebi kering kayak gini ya mam. Lanjut, ini aku mau tumis bumbunya dulu ya mam, dan untuk masak daun singkongnya itu aku masih di tempat panci yang tadi ya, yang buat merebus daun singkongnya tadi. Dan panci ini pun juga bisa untuk menumis bumbu ya. Jadi ini bumbunya aku tumis dulu sampai harum ya, dan aku kasih daun salam. Aku kasih daun salam saja ya, pokoknya daun salamnya itu aku tumis-tumis sama bumbunya, lalu aku masukkan ebinya ya. Setelah bumbunya itu baunya agak harum gitu, ini aku masukkan ebinya, dan ebinya itu juga aku tumis sampai berbau harum gitu ya mam. Kalau sudah baunya harum gitu aku kasih air, dan ini airnya pun juga aku kasih dicowek dulu ya mam, karena sayang dicoweknya itu masih ada bekas bumbu gitu ya sayang, jadinya aku taruh di situ, airnya aku taruh di situ dulu gitu ya mam. Dan ini sudah sebelum airnya mendidih pun ini daun singkongnya itu aku masukin duluan gitu ya mam, dan aku rebus sampai daun singkongnya itu mendidih. Lanjut, setelah daun singkongnya mendidih aku bumbuin ya mam. Ini daun singkongnya aku bumbuin penyedap, garam, gula, dan ini daun singkongnya juga aku menggunakan santan yang saset. Lanjut, ini tadi setelah daun singkongnya itu baru saja matang, tiba-tiba pak suami itu mengajak keluar ya mam, karena pak suami ada kepentingan sedikit dan aku diajak karena sambil menjemput Via ya. Dan setelah di luar itu aku baru ingat tadi pas mau keluar itu lupa belum masak nasi gitu ya mam, dan aku bilang sama pak suami kalau di rumah tadi lupa belum masak nasi. Akhirnya sama pak suami diajak makan keluar, jadi gagal deh aku makan sayur singkong pakai sambal dan juga ikan asinnya. Ya udah aku nurut saja untuk makan di luar, dan ini kita pesen mie ayam. Aku sama pak suami itu makan mie ayam, kalau Via pesen bakso ya, kalau Via itu makan bakso. Nah kita kalau nggak makan di luar menunggu pulang masak nasi itu, kalau rice cooker aku itu buat masak nasi itu 1 jam kurang 15 menit ya mam, daripada pulang masih mau makan masih menunggu. Jadi kita putuskan untuk makan di luar saja, dan untuk makan di luar adanya ini mie ayam ya. Kalau untuk nasi itu kalau siang itu jarang ada ya, paling-paling adanya itu soto, jadi kita memilih mie ayam.